Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran daring via YouTube. Baik Anda sekalian, jadi hari ini alhamdulillah kita masuk di pertemuan ke-12. Ya, tapi sebelum kita masuk di materi pembelajaran, marilah Anda sekalian silahkan membaca doa belajar. Baik Anda sekalian, jadi untuk pertemuan ke-12 ini silahkan Ananda menyiapkan buku paket seni budaya. Jadi materi kita pada hari ini adalah bab 14. Jadi kita sudah masuk di bab 14. Jadi di pertemuan berikutnya itu di bab 13 materinya sama dengan materi pada hari ini, yaitu tari. Tetapi dia lebih ke teorinya, ke pola lantainya, sedangkan pada hari ini kita masuk di peragaannya atau prakteknya ya Anda sekalian. Baik Anda sekalian, jadi untuk materi di bab 14 ini adalah memperagakan tari kreasi berdasarkan pola lantai dan unsur pendukung tari sesuai iringan. Jadi di pertemuan sebelumnya itu Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian pola lantai, tari kreasi dan unsur pendukung tari ya. Jadi adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama Ananda dapat memahami jenis penyajian tari kreasi. Yang kedua, Ananda dapat memahami ragam gerak tari merak Angelo. Yang ketiga, Ananda dapat memahami rangkaian gerak tari merak Angelo. Yang keempat, Ananda dapat memahami kostum dan tata rias tari merak Angelo. Dan yang kelima, Ananda dapat memperagakan tari kreasi. Jadi karena hari ini karena kita masih dalam pembelajaran daring Anda sekalian, maka untuk prakteknya mungkin tidak bisa kita laksanakan ya. Tidak seperti di tahun lalu kita bisa melaksanakan praktek atau pementasan tari itu di depan kelas. Tapi untuk tahun ini tidak bisa kita laksanakan karena kita masih dalam pembelajaran daring. Jadi untuk kompetensi dasarnya Anda sekalian, di kompetensi dasar pengetahuan itu adalah memahami penerapan pola lantai tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari sesuai iringan. Dan sedangkan di keterampilan, di kompetensi dasar keterampilan adalah memperagakan tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Baik Anda sekalian, jadi Ibu ingatkan ya, jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom komentar. Ya, jadi kita masuk di bagian A, adalah penyajian tari kreasi. Jadi yang pertama adalah tari tunggal. Nah, seperti yang kita ketahui Anda sekalian, yang namanya tari tunggal itu tentu saja dimainkan hanya satu orang ya. Jadi tari tunggal merupakan tari yang disajikan oleh seorang penari, satu orang penari saja. Kalau dia lebih dari satu berarti namanya bukan tari tunggal. Jadi meskipun tidak jarang tari tunggal ditampilkan lebih dari satu penari, beberapa jenis tari tunggal itu antara lain adalah tari topeng, tari kedok, dan tari Nyai Dasimah dari Betawi, tari petruk Jalan Sehat dari Jawa Tengah. Jadi seperti yang Anda lihat pada gambar, itu salah satu bentuk tarian tunggal. Kemudian yang kedua adalah tari berpasangan. Jadi tari berpasangan itu merupakan tarian yang disajikan oleh dua orang penari, seperti yang Anda lihat pada gambar, dan satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan atau ada respon, jadi saling merespon. Tari berpasangan itu sering dikaitkan dengan teman pergaulan dan perang. Contohnya
cokek onde-onde Betawi, cokek onde-onde dari Betawi, atau tari alang tabang dari Sumatera Barat. Jadi itu adalah beberapa contoh tarian yang biasanya dilakukan secara berpasangan. Selanjutnya Nanda sekalian adalah tari kelompok. Jadi tari kelompok itu merupakan suatu tarian yang dilakukan lebih dari satu penari. Jadi tari kelompok itu lebih dari 2 orang ya, sudah bisa dikategorikan sebagai tari kelompok. Tari kelompok itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tari massal dan drama tari. Tari massal merupakan jenis tari yang dilakukan secara berganda. Tari massal itu dilakukan oleh banyak orang penari dengan ragam gerak yang sama. Sementara antara penari yang satu dengan penari yang lainnya tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Jadi tari massal itu biasanya dilakukan puluhan orang ya, ratusan orang, puluhan sampai ratusan orang. Selanjutnya Anda sekalian adalah drama tari. Drama tari itu merupakan sajian tari yang mengungkapkan cerita atau peristiwa, baik cerita secara utuh maupun sebagai petikan yang di dalamnya terdapat struktur dramatis atau susunan adegan. Jadi ada 2 bentuk drama tari, yaitu drama tari berdialog dan drama tari tanpa dialog atau sering disebut sendra tari. Drama tari berdialog itu dapat kita lihat pada pertunjukan wayang orang Betawi karya Bapak Abdur Rahim. Jadi ada yang dimaksud dengan drama tari pada pementasan tari itu adalah drama tari yang berdialog. Jadi dia bergerak dan dia juga sambil bicara. Jadi sering kita lihat di acara Opera Panjapa, di situ ada ditampilkan drama tari, sering ditampilkan drama tari dan juga yang menyanyi sambil berperan. Selanjutnya Anda sekalian, kita pindah di materi bagian B, yaitu memperagakan tari kreasi. Ya, yang pertama adalah ragam gerak tari merak Angelo. Jadi ragam gerak tari merak ini seperti yang kita lihat itu kostumnya sama dengan mirip dengan burung merak. Ya, coba Anda perhatikan, jadi dia itu menggunakan selendang sebagai sayapnya ya. Selendang digunakan sebagai properti untuk sayap ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud gerak adalah serangkaian bentuk perubahan atau perpindahan dari anggota tubuh. Yang dimaksud gerak itu ya, jadi pengertiannya gerak adalah serangkaian bentuk perubahan atau perpindahan dari anggota tubuh. Ragam gerak tari merak Angelo yaitu agem, tandang, dan tangkep semua agar menyerupai burung dan keelokannya. Jadi kalau misalnya kita mendengar tari merak Angelo, berarti dia ini kostumnya atau gerakannya menyerupai kostum dan gerakan burung. Jadi memang dibuat gerakan sedemikian rupa sehingga bisa memang menyerupai seperti burung merak. Jadi kostumnya dan tata riasnya mirip seperti burung merak. Kemudian yang kedua Ananda sekalian adalah tata busana tari merak Angelo. Kalau tadi gerak, sekarang tata busana. Jadi busana yang dikenakan itu mirip dengan burung merak. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, mulai dari atas, dari mahkota yang berisi kepala merak dan beberapa bulu terselip di belakang mahkota. Jadi di belakang mahkotanya itu ada bulu yang ditancapkan ke mahkota tersebut. Pakaian digunakan juga mirip. Dari corak warna juga ada motif ekor merak di kain belakang, layaknya ekor indah merak yang sedang berdiri. Jadi tata busana tari merak Angelo itu yaitu pakaian yang digunakan oleh seorang penari untuk merias dan menutupi badan. Kegunaan tata busana agar terlihat menarik pada saat menari dan kelihatan lebih indah. Tata busana yang digunakan tari merak Angelo yaitu gelungan. Yang pertama ya,
yang kedua subeng, yang ketiga gelang kanan, yang ketiga sabuk lilit prade, yang keempat kampen, yang kelima tutup dada, yang keenam gelang kaki, dan yang ketujuh adalah ampok-ampok. Jadi itu adalah seperangkat kostum yang digunakan pada tari merak Angelo. Kemudian setelah tata busana kita pindah di bagian 3, yaitu tata rias tari merak Angelo. Jadi tata riasnya itu sama seperti tata rias pada umumnya, tetapi yang menonjol di situ adalah bagian bawah mata yang diberi eyeshadow dan goresan eyeliner. Jadi di bagian bawah mata saja yang membedakan dengan tata rias yang pada umumnya. Tetapi bisa diganti dengan hiasan diamond di pelipis. Yang dimaksud dengan tata rias adalah untuk mempertegas karakter seorang penari agar lebih cantik dan menarik. Jadi Ananda sekalian, tentu saja tidak pernah ya kita melihat pertunjukan tari yang tidak menggunakan tata rias, ya itu mustahil ya, kecuali pada saat latihan. Tetapi ketika saat pementasan sedang berada di atas panggung, itu tentu saja sudah menggunakan tata busana dan tata rias yang indah. Selanjutnya Ananda sekalian, setelah Ibu menjelaskan tadi tentang gerak, tata busana dan tata rias tari merak Angelo, selanjutnya kita masuk di latihan soal dan tugas di pertemuan ke-12. Jadi untuk tugas lembar kerja peserta didik ya, yang paling yang selalu Ibu sampaikan sebelum kalian mengerjakan, tolong Ananda sekalian jangan sampai lupa mengisi identitasnya ya. Karena ada banyak yang komplain, Ibu kenapa saya tidak ada nilaiku padahal saya sudah menyetor LKPD. Jadi itu ada dua kemungkinan. Nah, yang pertama ada LKPD-nya tetapi tidak ada namanya. Nah, siapa yang bisa tahu kalau ini tulisannya si ini misalnya ya. Terus yang kedua adalah ada nama tetapi isinya kosong. Banyak yang seperti itu. Nah, dia kumpul saja LKPD-nya, mungkin dia berpikir bahwa oh yang penting kan dikumpul. Iya, yang penting dikumpul tetapi harus juga ada isinya. Jangan hanya mengisi nama, kelas, NIS, sudah store seperti itu. Tetapi lembar kerja peserta didiknya tidak dikerja, tidak seperti itu. Nah, jadi tidak akan diberi nilai kalau hanya mengirimkan nama dan kelas saja. Jadi mungkin dia berpikir ada aja, yang penting kan ada, saya kumpul, yang penting saya tulis nama. Tidak seperti itu. Nah, jadi ada dua kemungkinan ketika ada nilai Ananda yang tidak nilai Ananda yang kosong, itu ada dua kemungkinan. Yang seperti Ibu tadi bilang adalah ketika ada LKPD tetapi identitasnya tidak lengkap, misalnya ada nama ada kelas tidak ada nama, atau ada kalau misalnya masuk di kelasnya itu kalau nama ada, kemungkinan sudah bisa kita ketahui. Tetapi ini biasanya tidak ada nama atau kelas. Nah, jadi yang seperti itu Ananda sekalian, mohon maaf Ibu tidak bisa memberikan nilai. Sama halnya dengan ada identitas tetapi tidak ada isi daripada lembar kerja peserta didik tersebut. Jadi kita juga tidak bisa memberikan nilai. Nilai apa yang mau kita kasih? Nah, sementara LKPD-nya kosong. Nah, jadi baik Ananda sekalian, untuk itu perlu Ibu ingatkan bahwa tolong dikerja baik-baik. Nah, untuk lembar kerja peserta didiknya dikerja semaksimal mungkin. Apalagi Ananda sudah kelas 9 dan sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir sekolah, ya. Jadi langkah pertama Ananda sekalian adalah amatilah pertunjukan tari kreasi bergaya tradisional yang berasal dari daerahmu. Jadi kalian bisa menonton di YouTube tentang pertunjukan tari kreasi bergaya tradisional. Tari kreasi bergaya tradisional yang berasal dari daerahmu. Kalau daerahmu itu di Sulawesi,
cari di Sulawesi, cari tari bergaya tradisional yang berada di daerahmu, yang berada di Sulawesi misalnya. Terus kalau misalnya di Kalimantan, ya sama, silahkan cari tari kreasi bergaya tradisional yang ada di Kalimantan. Langkah kedua berikutnya, kemudian berikan tanggapan mengenai jenis penyajiannya, iringan yang digunakan, dan pola lantai yang digunakan. Tanggapanmu yaitu jenis penyajiannya bagaimana, iringan apa yang digunakan, dan pola lantai bentuk apa yang digunakan. Ya, seperti itu Ananda sekalian ya. Jadi baik Ananda sekalian, setelah Ibu menjelaskan isi daripada lembar kerja peserta didik ini, maka Ibu mohon undur diri dari hadapan kalian dengan mengucapkan nun wal qalamin wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.